Pemilu 2009 menjadi ajang pilpres perdana bagi Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan bersama calon presiden Megawati Soekarno Putri. Namun pasangan Megawati Prabowo harus rela kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. 5 tahun berlalu, Prabowo kembali mencoba peruntungannya pada Pilpres 2014. Dan saat itu, Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PAN yang saat itu adalah Hatta Rajasa. Prabowo Hatta Rajasa harus bersaing head-to-head dengan Jokowi Yusuf Kala. Namun, Prabowo kembali harus menelan pil pahit dan belum berhasil menapaki karpet istana. Jokowi jika menang, Prabowo kalah. Tahun 2019, Prabowo kembali mencoba peruntungan dengan maju kembali sebagai calon presiden dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dengan koalisi besar, Prabowo harus kembali melawan Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Maruf Amin. Namun lagi-lagi, Prabowo gagal dan harus melihat Jokowi kembali dilantik sebagai presiden. Di tahun 2024 ini, Prabowo kembali mencoba kontestasi Pilpres dan kali ini pasangannya tak tanggung-tanggung, yakni putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Seperti tahun 2014 silam, koalisi Prabowo sangat besar yang terdiri dari 9 parpol. Apakah kali ini Prabowo akan memenangkan Pilpres dan bisa melanggeng ke istana? Koalisi Indonesia Maju resmi menggandeng putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Gibran pertama kali muncul ke publik ketika Presiden Joko Widodo terpilih sebagai presiden tahun 2014 silam. Saat itu, Gibran diperkenalkan langsung ke media dan para jurnalis, dan Gibran saat itu menjawab pertanyaan dari beberapa wartawan. Tahun 2015, Gibran terlihat tidak tertarik di dunia politik dan justru mengembangkan sejumlah usaha dan bisnisnya, termasuk usaha markobar yang merambah pasar di luar negeri seperti Filipina. Tahun 2018, Gibran juga sempat menyinggung bahwa dirinya tidak tertarik menjadi politikus. Di tahun 2019, Gibran menyerahkan bisnis markobar kepada Kaisang dan Gibran juga memperluas bisnis di bidang makanan dan minuman. Tahun 2020, rupanya Gibran menjadi daya tarik bagi PDI Perjuangan hingga mengusungnya dalam kontestasi pemilihan wali kota Solo. Antusiasme publik Solo menyambut baik Gibran hingga memenangkan Pilkada Solo. Dan pada tahun 2021, Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wali kota Solo. Saat itu, usia Gibran masih 33 tahun. Kini, Gibran harus bekerja keras karena diusung menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Akankah Gibran berhasil meneruskan legasi sang ayah Joko Widodo yang juga dulu berawal dari wali kota Solo hingga menjadi orang nomor 1 di negeri ini? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.